Para ulama menjelaskan maksud hadis Rasulullah ini adalah bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi adalah sesuatu yang kita alami. Ada 3 macam jenis mimpi. Pertama, mimpi dari syaitan. Yang kedua, mimpi daripada pekerjaan-pekerjaan, pemikiran-pemikiran sebelum guring. Bahasa kampungnya tawajuh. Ke Madinah. Wa ayatuha, ayatnya surah Yusuf ini ihda asyrata wa mi'ah, 111 ayat. Para muhibin rahimakumullah, surat yang ke-13, yang ke-12 ini, surat yang ke-12 ini dinamakan dengan surat Yusuf karena di dalam surat yang ke-12 ini banyak bercerita mengisahkan tentang Nabi Yusuf dan keluarga alaihimussalam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ayat 4 dan 5, idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insan aduwwum mubin. Ketika Nabi Yusuf berkata bagi ayahnya, hai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang ditambah bulan dan matahari. Aku bermimpi melihat mereka itu sujud bagiku. Kemudian yang ayah berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yak, hai anakku, jangan engkau ceritakan, jangan engkau kisahkan mimpi engkau itu atas saudara-saudara engkau. Fayakidu laka kaida, maka mereka nantinya akan memperdaya engkau karena iri. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam 2 ayat tersebut ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah idz qala Yusufu, ketika berkata Yusuf. Yusuf adalah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Ta'ala yang wajib kita percaya. Silsilah beliau adalah Yusuf ini anak oleh Yakub. Nabi Yakub anak oleh Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu anak oleh Nabi Ibrahim alaihimussalam. Rasulullah bersabda, innal karima ibnal karimi ibnil karimi ibnil karim Yusuf ibnu Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihimussalam, bahwa orang yang mulia, anak oleh yang mulia, anak oleh yang mulia, anak oleh yang mulia adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Keturunan ini semua adalah keturunan yang mulia karena seluruhnya merupakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarahnya disebutkan a'atallahu Yusuf minal jamal ma la yastati'u wasfahul wasifun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Yusuf ini ketampanan sesuatu yang tidak bisa disifatkan, ketampanan yang tidak bisa dijelaskan
bagaimana tampannya seorang Nabi Yusuf itu. Al-Quran menjelaskan ketampanan, keindahan Nabi Yusuf ini dikisahkan oleh Al-Quran. Beberapa orang perempuan sedang mengupas limau jeruk dengan pisau. Begitu Nabi Yusuf ini keluar dan perempuan-perempuan itu melihat wajah Nabi Yusuf, maka mereka tidak terasa pisau itu memotong tangan jari-jari mereka. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana keindahan, ketampanan Nabi Yusuf itu, sehingga perempuan yang sedang mengupas jeruk dengan pisau itu memotong jarinya sendiri kada terasa. Itulah ketampanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Yusuf ini. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku, wahai ayah, bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nah, mengenai mimpi, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwa mimpi itu sesuatu yang mulia. Mimpi mempunyai tempat yang tinggi di dalam agama ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah, selama 6 bulan beliau berturut-turut tiap malam mendapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal mimpi ini Rasulullah bersabda, ar-ru'ya thalathatun minha tahawiru syaitan liyahzuna ibnu Adam wa minha ma yahumur rajul fi yaqzatihi fayarahu fi manamihi wa minha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, rawahu Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan maksud hadis Rasulullah ini adalah bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi adalah sesuatu yang kita alami. Ada 3 macam jenis mimpi. Pertama, mimpi dari syaitan. Yang kedua, mimpi daripada pekerjaan-pekerjaan, pemikiran-pemikiran sebelum guring. Bahasa kampungnya tawajuh. Bisa bangun guring, sebelum guring nang apakah dipikirakan, nang apakah nang digawi sampai guring tak mimpi-mimpi nang digawi tadi. Nah, itu macam nang kedua, mimpi tawajuh ngarannya. Nang ketiga, mimpi ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, min amba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Dari mimpi ini kita bisa mengetahui keadaan kita yang akan datang, dan dari mimpi ini pula kita bisa mengetahui keadaan kita yang telah lalu. Ini disebut ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Nah, yang pertama tadi mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan ini adalah mimpinya orang-orang kafir, mimpinya orang-orang fasik, mimpinya orang-orang nang guringnya kada baudu. Mimpi syaitan, guringnya dalam keadaan kotor, kada suci. Bila bermimpi, itu mimpi syaitan. Nah, mimpi syaitan ini bisa saja bujur, tapi 100:1. Ibarat kita bermimpi 100 kali, paling-paling sebuting nang bujuran mimpi itu, nang lainnya itu adalah kada punya makna. Kada ditakwilakan itu kada bujur takwilnya. Kenapa? Karena mimpi ini daripada syaitan. Orang kafir, orang fasik, orang yang guring kada bersuci, mimpinya mimpi syaitan. Kemudian yang kedua, mimpi tawajuh. Nah, ini kada ada kebenarannya. Ini karena kekuatan hayalan sebelum guring termimpi-mimpi, kada ada maknanya mimpi itu.
Nah, yang ketiga inilah mimpi yang mulia di dalam agama Islam, disebut ru'ya shadiqah, disebut 6 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Mimpi ini nang kalau kita takwilkan, kita takbirkan, nah bisa jadi takbirnya, bisa jadi takwilnya. Kalau mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, itu kemungkinan besar kada bujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu 'ala taharatin 'urija bi ruhihi ila al-'arsy, fa kanat ru'yahu shadiqah, wa in lam yanam 'ala taharah kasurat ruhuhu 'anil buluk fatilkal manamat agdatsu ahlam la tasduqu." Bila guring, bila tidur seorang hamba atas keadaan suci. Imam Ghazali mengatakan suci ini suci lahir batin. Artinya apa? Kita sebelum guring suci daripada najis dan suci daripada dosa. Artinya tobat sebelum guring itu. Seseorang yang guring atas keadaan suci, maka rohnya itu naik, artinya berhubungan ke aras Allah. Maka mimpinya itu orang shadiqah, benar. Mimpinya akan terjadi. Mimpinya bisa ditakwilkan, bisa ditakbirkan. Dan jika seseorang guring tidak dalam keadaan suci, maka rohnya tidak sampai kepada yang demikian itu. Maka mimpinya itu hanya merupakan bunga-bunga tidur belaka, tidak ada artinya. Jadi kalau kita bermimpi, guringnya berwudu, sebelum guringnya tobat, guring, memimpi. Nah, kalau kita mencari tukang takbir mimpi, nah apa mimpi tadi, takbirnya, apa takwilnya? Misal mimpi menyembelih ayam umpamanya. Nah, kalau ditakbirakan. Kalau kita guring kada berwudu, aduh saya dikisahkan mimpinya. Kenapa? Itu adghatsu ahlam, mimpi bunga-bunga tidur. Jadi sebelum kita hendak bertakun takwil mimpi, guringnya berwudu kada, guringnya bertobat kada. Bila berwudu, bertobat, mimpi, nah diperhitungkan mimpi ini. Min anba'il ghaib, termasuk berita-berita yang gaib. Para muhibbin rahimakumullah, banyak di antara ulama-ulama yang mengarang kitab tentang takbir mimpi ini. Di antaranya Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi dalam kitabnya Ta'thirul Anam bi Ta'biril Manam. Ada lagi Syekh Ibnu Sirin, ahli takbir mimpi. Beliau ada mengarang kitab tentang takbir mimpi. Ada lagi Kamaluddin Ad-Damiri, beliau mengarang takbir mimpi khusus mengenai mimpi binatang. Jadi kalau kita bermimpi, guringnya yang demikian tadi, kawa dicari di dalam takbirnya itu. Ada maknanya. Disebutkan dalam kitab itu, andai kata kita guring dalam keadaan suci bersih, guring, kita mimpi berwudu. Bila kita mimpi berwudu sampai tuntung, berarti cita-cita kita tercapai. Ada ngihan apakah kita angan-angan itu akan terjadi. Bila berwudunya kada tuntung, kada bakal terjadi. Ulama ada menafsirkan demikian. Orang bermimpi minum susu. Kalau susunya itu susu unta, berarti dia tidak berapa lama lagi akan dapat harta, dapat ilmu rahasia. Jadi guringnya guring yang baik nih, guring yang bersih. Mimpi minum susu unta, nah ada harapan, dapat harta, dapat ilmu. Kalau guring mimpi minum susu sapi, ini pertanda tahun yang dihadapi ini adalah tahun kemakmuran bagi yang minum susu itu. Minum susu sapi. Kalau yang diminum dalam mimpi itu susu kambing, nah ini orang akan dapat harta,
dapat ilmu, dapat kegembiraan, dapat kebaikan yang banyak. Tapi kalau dalam mimpinya minum susu binatang liar, susu banting umpamanya, ini orang menandakan ada kerusakan dalam agamanya. Nah, takwil mimpi macam itu bisa ditakwilkan kalau guringnya tadi dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih dan suci. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang mengaku bermimpi padahal dia tidak bermimpi, ini dianggap melakukan satu perbuatan dosa yang besar. Menampilkan aku tak mimpi ikam padahal mendustai bermimpi padahal ada bermimpi. Itu merupakan dosa yang besar dan dia akan mendapat siksa yang lama nanti di akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama kadiban kullifa yaumal qiyamah ay ya'qida baina sya'iratain wa la ya'qida bainahuma." Rawahu Tirmidzi. Nah, kemudian ayat tersebut tadi sambungannya adalah qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai anakku, mimpi engkau itu jangan engkau kisahkan kepada saudara-saudara engkau. Nanti mereka iri kepada engkau dan mereka bisa memperdaya engkau. Keluarga Nabi Yakub ini keluarga yang ahli dalam takbir mimpi. Baik Nabi Yusufnya, baik anak-anak yang lainnya, semua bisa menakbirkan mimpi. Jadi kalau dikisahkan mimpi itu kepada dangsanak Nabi Yusuf, mereka tahu ini Yusuf bakal orang hebat nantinya karena bermimpi melihat matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud. Nah, jadi jangan dikisahkan mimpi itu kepada saudara engkau. Nah, demikian pula para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tuhadditsu biha illa aqilan aw muhibban aw nasiha." Akhrajahu Tirmidzi. Kalau kita bermimpi yang baik, jangan dikisahkan mimpi itu kecuali kepada orang yang alim, yang ahli takbir mimpi. Yang kedua, orang yang cinta kepada engkau dan orang yang suka memberikan nasihat kepada engkau. Nah, jadi mimpi jangan sembarang kisahkan, karena kalau kita kisahkan kepada orang yang kada senang lawan kita, akan timbul mudaratnya, akan timbul kerusakannya kayaknya. Nah, jadi keluarga Nabi Yakub tadi, orang-orang yang ahli takbir mimpi, akhirnya mimpi Nabi Yusuf ini terbongkar juga karena diceritakan oleh istri Nabi Yakub kepada dangsanak nang lain. Nabi Yakub bagi salawan nang bini umanya dari Yusuf pemimpi nang kayak ini nah, jangan dikisahkan mimpi ni lain. Ternyata bini Nabi Yakub mengisahkan kepada dangsanaknya bahwa Yusuf malam tadi bermimpi ini. Nah, akhirnya dangsanak mereka tahu, oh ini Yusuf pajang jadi orang besar, kita bakal sujud kepadanya, bakal tunduk kepadanya. Lebih baik kita bunuh aja sudah Yusuf ini, mereka kanakan wahine. Nah, akibatnya payakidu laka kaida, mereka memperdaya kepada engkau. Nah, dalam perjalanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam banyak mengalami penderitaan, mulai dimusuhi oleh saudara-saudaranya. 12 orang bersaudara, Yusuf dan Bunyamin satu mama, yang lain itu mama yang lain lagi. Dimusuhi oleh saudaranya, yang akhirnya mereka sepakat membawa Nabi Yusuf ini ke hutan dan memasukkannya ke dalam sumur supaya Yusuf ini mati secara perlahan. Kemudian penderitaan Nabi Yusuf tidak sampai di situ, beliau diangkat oleh orang yang lewat di sumur itu, kemudian dibawa ke kuta. Sampai di kuta Nabi Yusuf dijual ke toko spesial penjual budak. Lalu Nabi Yusuf dibeli oleh seseorang
yang mana Nabi Yusuf dalam rumah seseorang itu difitnah lagi menggoda istri orang. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun. Nah, ini penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nah, setelah itu Nabi Yusuf mendapat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ringkasnya beliau dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri Mesir, penguasa Mesir. Para muhibbin rahimakumullah, dalam ayat 88 sampai 92 Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf sesudah menjadi seorang Perdana Menteri Mesir. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjah fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kota Mesir, negeri Mesir waktu itu dilanda peciklik, kesulitan makanan. Mesir dan sekitarnya kesulitan makanan. Hanya pemerintah yang punya stok makanan cukup. Lalu Nabi Yakub mengirim anak-anaknya untuk ke Mesir mencari makanan, minta kepada penguasa Mesir. Begitu sampai kepada penguasa Mesir, dan sanak Yusuf ini yang dahulu menyakiti Yusuf, sampai kepada Yusuf pinandu, indang sanakku dahulu membuang aku nih orang-orangnya ya ini. Berarti kelaparannya di kampung tuh. Mereka datang, wahai yang mulia, kami dan keluarga ditimpa musibah kelaparan, dan kami hanya bisa membawa barang yang tidak berharga untuk ditukarkan dengan makanan. Bersedekahlah engkau kepada kami, Allah membalas orang-orang yang bersedekah itu, kata saudara Yusuf tadi. Lalu ujar Nabi Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Adakah kalian ingat apa yang kalian perbuat dahulu dengan Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil waktu itu? Qalu a innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini iya Yusuf kah orangnya? Qala Yusuf menjawab, ana Yusuf, aku adalah Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini saudaraku Bunyamin. Allah telah memberikan nikmat kepada kami. Barang siapa yang takwa kepada Allah dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Nah, kemudian mereka menjawab lagi, demi Allah, Allah telah memenangkan engkau hai Yusuf daripada kami. Sesungguhnya kami berbuat salah kepada engkau. Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celak mencelak lagi pada hari ini. Lupakan kisah yang lalu, artinya yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni bagi kamu, wa huwa arhamur rahimin. Nah, dari ayat-ayat ini disimpulkan akhlak Nabi Yusuf, bahwa beliau adalah bukan orang yang hakut, bukan orang yang pendendam. Beliau orang yang pemaaf. Begitu saudaranya minta maaf, Yusuf mengatakan la tasriba alaikum al-yaum, sekarang tidak ada lagi celah-celahan, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Menunjukkan bahwa Yusuf alaihissalam seorang pemaaf, bukan seorang yang pendendam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sifat dendam ini ada dalam diri kita. Tinggal kita apakah bisa menguranginya, bahkan menghilangkannya, atau kada mampu menghilangkannya. Sifat dendam ini merupakan sifat yang membinasakan kita, sebagaimana lawannya sifat pemaaf adalah sifat yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu tidak pendendam. Orang beriman kadang mau ada sifat dendam dalam hatinya. Dendam ini artinya adalah marah yang tersimpan di dalam hati. Marah nang kada sampat tak ungkapakan, marah nang kada sampat tak balas, dendam. Nah, sifat dendam ini ujar Imam Ghazali mengatakan kalau ada dalam hati kita sifat dendam, itu akan banyak membawa kepada sifat-sifat tercela lainnya. Pertama apa? Hasadul mahqud, iri kepada yang didendam. Kita dendam lawan si fulan, kita pasti iri lawan inya. Kita pasti berusaha menghilangkan nikmatnya. Kita pasti berusaha supaya inya itu menderita, supaya inya susah. Nah, ini sifat tercela. Yang kedua, orang yang pendendam itu membawa kepada sifat tasmitul mahqud. Dia gembira kalau orang yang didendam itu dapat musibah. Padahal ini bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Kita dendam lawan fulan, terabas sepeda motornya, suka kita tuh. Kehilangan kayaknya, suka. Kenapa? Karena kita ada dendam lawan inya. Selalu gembira kalau yang didendam itu dapat bala, dapat musibah. Nah, itu pun bertentangan dengan perilaku seorang yang beriman. Kemudian lagi yang ketiga, sifat dendam ini menimbulkan kadabetaguran, meninggalkan putus hubungan, meninggalkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Nah, semuaan itu adalah bukan akhlak orang yang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'min laisa bihaqud, orang mukmin tidak bisa dendam. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau ada dendam dalam hati kita kepada seseorang, wajib kita berusaha menghilangkan dendam itu. Kita ganti sifat dendam dengan maaf. Dengan sifat maaf ini kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib fardu ain, kata Imam Ghazali, kita mengobati dendam ini supaya hilang. Itu bekas menipu aku dulu. Aku seumuran namanya kada percaya lagi. Nah, padahal sekalian dia menipu. Itu bekas melalangi aku dulu, menjuali barang tuh, mengacak aku dulu. Kalau aku tuh kore laginya, dendam. Itu bukan perilaku orang yang beriman. Itu biasa mengambil hartaku, biasa memukul aku dulu. Sifat dendam dalam hati itu wajib fardu ain diobati, dibuang. Kayak apa cara mengobatinya? Pertama, ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenai bahayanya dendam, mulianya pemaaf. Itu orang dahulu menyakiti aku. Kalau aku dendam lawaninya, aku kata dikatakan sebagai mukmin oleh Rasulullah. Dan akan banyak timbul sifat-sifat jahat dalam hatiku. Kalau itu ku maafkan, aku dimuliakan Allah. Aku dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ilmu-ilmu seperti itu membuangi sifat dendam yang ada di dalam hati. Yang kedua, obatnya dendam itu adalah memuji orang yang didendam dan mendoakannya. Nah, kita lawan nafsu kita supaya kita bisa memuji orang yang kita dendam. Nah, kita doakan di tengah malam, orang yang kita dendam itu semoga dia dapat ampunan, dapat hidayah, dapat keberuntungan, rezeki yang luas. Kita doakan orang yang kita dendam itu. Nah, kalau kita demikian, maka syaitan akan merasa kalah dan merasa terhina. Orang yang pernah menyakiti kita, kita doakan ini supaya dapat kebaikan, syaitan menangis, syaitan merasa rugi karena kada mampu menandak sifat dendam dalam diri orang ini. Nah, sifat dendam mesti kita hilangkan daripada hati kita. Orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengganggu kita, maafkan. Kita maafkan mereka itu, kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah.
Di dalam sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam ini wafat berumur 120 tahun. Begitu beliau wafat, orang Mesir ini berebut, Gisaikung kuburakan di sini, Gisaikung kuburakan di seberang sana, sampai hendak terjadi peperangan. Akhirnya satu kesimpulan, dibuat peti dari marmer, dimasukkan Nabi Yusuf ke situ dan diletakkan di tengah-tengah sungai Nil, supaya orang Mesir seluruhnya dapat berkah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, begitu Nabi Musa datang pada masa yang berikutnya, Nabi Musa memindahkan jasad Nabi Yusuf dan dibawa ke Kan'an, ke negeri asalnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf alaihissalam meninggal pada umur 120 tahun dan dikuburkan di tengah-tengah sungai Nil pada waktu itu, dan beliau meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Rahmah. Rahmah ini akhirnya diperistri oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, jadi memintuha hitungannya, Nabi Yusuf ini mintuha oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian maka hendaklah kita dapat mencontoh akhlak dan perilaku Nabi Yusuf alaihissalam tadi, dengan menghilangkan sifat dendam di antara sesama kita dan saling memaafkan di antara kita terhadap kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri pengajian pada malam hari ini, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan dan himbauan kepada para jemaah sekalian. Pemberitahuan mengenai Pondok Pesantren Nurul Muhibbin telah membuka program tahfizul Quran, menghafal Al-Quran, yang pendaftarannya dibuka mulai pada hari Rabu 27 Juni 2007 sampai dengan hari Selasa 10 Juli 2007. Penerimaan tahap awal hanya untuk 10 orang dan umur di bawah 23 tahun. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan santri tahfizul Quran tidak dipungut iuran bulanan dan dapat jatah makan minimal 2 kali sehari. Ini berlaku untuk putra. Santri menghafal Quran ini adalah putra. Kemudian pengumuman yang kedua, pendaftaran santri yang biasa, putra dan putri, akan ditutup pada hari Ahad tanggal 15 Juli. Ditutup hari Ahad tanggal 15 Juli 2007 dan dibuka kembali sesudah Lebaran Idul Fitri insyaallah. Pendaftaran tersebut bisa ditutup lebih cepat apabila kapasitas yang tersedia sudah terpenuhi. Yang ketiga, untuk sementara panti yatim putra tidak menambah santri yatim yang baru, dan hanya panti yatim putri yang menambah 5 orang santri baru. Yatim ini banyak nang kada mengerti, yatim itu adalah orang nang mati abahnya. Kalau binatang nang mati mamanya. Jadi yatim ini nang mati abah dan umur belum balik. Kadang-kadang ada datang masuk, nih yatim ya, abahnya bila mati, abahnya dari Samarinda, mamanya nang mati, itu lain yatim ngarannya. Nah, ada juga datang besi singut sudah padahal yatim juga. Nah, jadi yatim ini nang abahnya mati dan belum balik umurnya. Kena kasihan datang mau yatim, dan lain yatim. Abahnya mati, usianya belum balik.
Nah, kemudian beberapa himbauan disampaikan. Pertama, kepada para orang tua santri diminta bantuannya untuk ikut mengawasi putra-putrinya, terutama pada waktu santri di luar komplek atau hari libur. Jadi kalau hari peraya itu santai kada di rumah, jangan dianggap bermalam di sini pasti, ini bisa kemana-mana kada tahu. Nah, jadi bila hari libur santri kada di rumah, dicek ke pesantren apa ada orangnya atau kada ada. Nah, jadi ikut pengawasan, orang tua santri mesti ikut mengawasi anaknya, terutama hari peraya itu. Jangan sampai dikira guring di pesantren kada tahu kemana guringnya. Di gedung musabakah sana guringnya sekalinya. Nah, dikira di sini boleh ke rumah, dikira di rumah bagaimana di sini. Jadi orang tua santri perlu pada hari libur tuh dicek anak di mana. Yang kedua, himbauan diharapkan kepada para orang tua santri agar tidak memintakan izin putra putrinya kecuali ada hal-hal yang sangat penting seperti sakit atau kematian. Jadi di sininya hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari itu kepada orang tua santri mohon jangan diganggu anak di sini. Jangan anak diambili pengantinan ka mahaul ka menyeratus ka ziarah ka sungu ka mana ka jangan diganggu kecuali ada kematian. 5 hari dalam seminggu. Kadang-kadang mahaul dikiyau juga esoknya 100 datang pulang abahnya mintakan izin. Akhirnya semingguan perayaan anak sekolah gara-gara kuitannya calok mulang mambili anaknya. Nah, jadi anak-anak sekolahan tuh 5 hari jangan diganggu di sini, biarnya di sini. Anak ziarah kemana? Kada usah umpat ziarah, belajar lebih baik daripada ziarah. Kemudian lagi yang ketiga, himbauan kepada para jemaah yang belum ikut pengajian hari Kamis sore dan malam Jumat, kalau ada waktu dan kemampuan sebaiknya mengikuti pengajian tersebut. Karena yang kita baca pada hari Kamis itu kitab mengenai sembahyang yang sehari-hari kita laksanakan sembahyang itu. Dan di kitab itu kita akan tahu bagaimana sembahyang yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab pada malam Jumat itu kitab bagaimana seseorang yang bertarikat itu menjalani kehidupannya. Jadi ada waktu, ada kemampuan hari Kamis, malam Jumat baik turun. Ketimbang maunjun baik turun ke pengajian. Nyata dapat manfaatnya dan banyak ilmu yang belum didengar, belum didapat. Dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut. Yang keempat, dihimbau kepada jemaah perempuan yang ikut pengajian hendaknya mengenakan busana muslimah yang menutup aurat dan perhiasan. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari, adik-adik perempuan yang ikut pengajian, pakailah pakaian putih yang muslimah. Artinya menutup aurat dan perhiasan. Boleh aja berselawar panjang, cuma atasannya sampai lintuhut. Jangan kayak perawat tulak ke pengajian. Ada bini-bini tulak ke pengajian baju kayak perawat, berselawar atasannya ngit pinggang, para kelihatan pusat. Nah, jadi kalau ini ada di majelis kita, dikhawatirkan ini menghilangkan berkah. Kita khawatir gara-gara itu Allah tidak senang kepada kita semua. Nah, dalam hal ini saya mengharapkan kepada seluruh petugas-petugas, kalau ada melihat perempuan-perempuan yang berpakaian itu, suruhlah mereka dengan hormat, dengan bijak, agar kada usah umpat pulang berganti pakaian. Pasukan hijau tuh. Ada melihat bini-bini nangka itu nang pakaian kada cocok ke majelis taklim, suruhkan hanya boleh ganti baju. Nah, baik-baik menyuruhnya dengan cara yang terhormat. Nah, demikian kiranya pemberitahuan dan pengumuman disampaikan kepada para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk taat dan ibadah kepadanya selalu. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.